Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam konten edukasi tentang pengendalian nyamuk Aedes aegypti. Ayah bunda tentu sering merasa cemas apabila kita mendengar ada kasus demam berdarah, baik itu di lingkungan rumah kita atau di dalam rumah kita ada yang terkena demam berdarah. Nah, dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang pengendalian nyamuk Aedes aegypti sebagai pemicu penyakit demam berdarah melalui pengecekan dari telur nyamuk Aedes itu sendiri menggunakan alat dan bahan yang begitu mudah dan bisa kita dapatkan dari sekitar rumah kita. Nah, ayah bunda, apa saja yang kita perlukan? Alat-alat dan bahannya, yang pertama adalah pot. Ini pot bunga, tetapi kita memilih yang tidak berlubang bagian bawahnya karena pot ini nantinya akan kita gunakan untuk menampung air. Nah, harga dari pot ini mungkin bervariasi tergantung daerah mana ayah bunda tinggal, mungkin antara 2.500 sampai 5.000 harga dari pot ini. Nah, di sini saya menunjukkan saya buat lubang kecil di dalam pot pada bagian atas ini. Tujuannya apa? Mungkin apabila nanti pot ini saya letakkan di taman atau di teras rumah yang bisa terkena air hujan, maka air hujan akan keluar. Tetapi apabila pot ini nanti bunda akan menempatkannya hanya di dalam rumah, maka kita tidak perlu membuat lubang ini, begitu ya ayah bunda. Ini yang pertama tadi adalah pot berwarna hitam. Mengapa harus hitam? Karena warna hitam itu warna yang digemari oleh nyamuk dan kita berharap nyamuk akan datang ke sini dan akan bertelur. Itu tujuan dari warna hitam yang kita pilih. Kemudian bahan yang kedua adalah air. Ini air yang kita akan gunakan adalah air sumur, atau apabila ayah bunda tidak memiliki air sumur bisa menggunakan air tanda hujan. Saya tidak merekomendasikan penggunaan air PDAM karena untuk menghindari adanya obat yang biasanya ada di dalam air PDAM agar proses kita ini akan berjalan lebih efektif. Nah, bahan atau alat yang ketiga adalah styrofoam. Styrofoam berwarna putih seperti ini. Ini saya kira sangat mudah didapatkan oleh ayah bunda, bisa di toko-toko alat tulis yang ada di sekitar rumah kita dan harganya juga murah. Kemudian bahan selanjutnya ini adalah kertas saring, gitu ya. Kertas saring ini bisa kita dapatkan di toko alat laboratorium atau ayah bunda juga bisa mendapatkannya melalui Allshop, begitu ya, melalui pembelian secara online. Kemudian alat yang juga kita butuhkan, pisau cutter ini nanti untuk memotong styrofoam, atau juga pisau biasa juga bisa kita gunakan. Dan selanjutnya ada jarum yang kecil, jadi jarum pentul yang berukuran kecil. Ini nanti akan kita gunakan untuk merekatkan kertas saring pada potongan styrofoam. Lalu prosesnya bagaimana untuk kita membuat alat-alat pengendalian telur nyamuk tadi? Styrofoam yang berukuran besar tadi kita potong mungkin ukuran 2 cm berbentuk dadu semacam ini, begitu ya ayah bunda. Jadi mudah saja ini, mungkin adik kecil, anak-anak kita bisa membantu untuk membuat ini. Jadi seukuran dadu. Nah, kemudian kertas saring yang berukuran besar ini juga kita potong panjang, begitu, kecil panjang seperti ini, seukuran ukuran samping dari kertas dadu ini, begini ya. Nah, kira-kira mungkin ukurannya seperti ini. Nah, lalu bagaimana? Nah, potongan styrofoam ini kita tempeli kertas saring, lalu kita lingkarkan pada bagian samping dari styrofoam, potongan styrofoam ini, dan kemudian kita tusuk menggunakan jarum pentul yang sudah kita siapkan. Nah, jadi seperti ini, begitu ya. Jadi potongan styrofoam ini pada bagian sampingnya akan dilingkari potongan kertas saring. Nah, selanjutnya kita letakkan dulu, kemudian pot yang tadi sudah kita siapkan kita taruh dan kita tuang air sumur atau air tanda hujan. Ini tidak perlu penuh-penuh ya ayah bunda, mungkin sekitar 30% dari volume pot ini kita isi air. Lalu kita akan memasukkan potongan styrofoam yang sudah dikelilingi oleh kertas saring ini dengan cara yang terkena permukaan air adalah yang styrofoam, bukan kertas saringnya ya. Jadi kita masukkan seperti ini.
Nah, bisa dilihat ya Ayah Bunda. Jadi yang terkena permukaan air adalah pada bagian styrofoam yang tidak ada kertas saringnya. Nah, kita apungkan seperti ini. Nah, jika dia sudah terapung, maka nanti akan kita letakkan pada titik-titik tertentu di dalam rumah kita. Apakah di dalam kamar mandi, ataukah di ruang tamu, di ruang tidur, atau mungkin di tempat-tempat lain yang Ayah Bunda mencurigai bahwa di situ ada nyamuknya. Nah, Ayah Bunda, ketika pot yang berisi air tadi sudah kita beri potongan styrofoam yang dililitkan dengan kertas saring dan kita letakkan yang kena permukaan adalah bagian dari styrofoam, kita akan menempatkan pot ini pada ruang-ruang tertentu di rumah kita yang kita curigai memang ada nyamuknya. Sebagai contoh yang saya kira yang wajib untuk ditaruh itu ruang tamu, dapur, ruang keluarga, kamar mandi, dan mungkin kamar tidur. Ini saya akan memberi contoh meletakkan pot berisi potongan styrofoam ini pada sudut ruang tamu saya. Jadi kita letakkan saja pada sudut ruang tamu seperti ini. Nah, begini saja. Dan kita menjaga sedemikian rupa agar ini tidak tertendang oleh anak-anak sehingga airnya menjadi tumpah, atau mungkin ketika kita membersihkan lantai, kita menyapu, mengepel, ini mungkin bisa tumpah, kita jaga agar dia tidak tumpah. Nah, lalu bagaimana? Setiap pagi kita akan cek, kita akan ambil gabusnya, kita akan melihat apakah ada nyamuk, apakah ada telur nyamuk Aedes di situ. Ya Bunda, setelah pot berwarna hitam kita yang berisi air dan potongan styrofoam dan kain kertas saring yang sudah kita letakkan pada titik-titik tertentu di dalam rumah kita, baik itu ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi, maka setiap pagi kita melakukan pengecekan terhadap telur nyamuk. Nah, ini saya mengambil salah satu potongan styrofoam yang saya pasang di dalam ruang tamu saya. Di sini terlihat ada telur nyamuk. Di sini Ayah Bunda bisa melihat pada kertas saring ini ada titik-titik hitam kecil begitu ya. Ini adalah telur dari nyamuk Aedes aegypti yang berhasil kita tangkap begitu ya. Ini warnanya hitam hitam kecil-kecil seperti ini. Nah, ini dia menempel pada kertas saring yang sudah kita siapkan. Jadi ini semacam perangkap agar dia bertelur di sini begitu ya, Ayah Bunda. Nah, ini telur inilah yang apabila tidak kita kendalikan, dia akan menjadi nyamuk dan menjadi bahaya bagi kita. Nah, ini kita akan mengendalikan dengan cara menangkap telurnya. Lalu dari kertas ini kita akan dari potongan styrofoam ini kita akan buka ya kertas saringnya yang kemarin kita tempel. Nah, di sini ada telur nyamuknya, dan potongan kertas saring ini nantinya jangan Ayah Bunda lempar ke tempat sampah atau tempat-tempat yang ada airnya, karena dia akan menetas. Nah, bagaimana caranya? Potongan kertas saring ini harus kita bakar. Nah, disinilah kita memotong pertumbuhan perkembangbiakan nyamuk melalui pengendalian telur.